السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun berada, patutlah kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan rukun Islam yang keempat, yaitu melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita sudah banyak mendengar bahwa orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan banyak mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Di antaranya adalah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misik, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih baik di sisi Allah dari baunya minyak wangi kasturi. Di dalam kitab Maqasidus Shaum yang disusun oleh Al-Imam Sultanul Ulama, seorang ulama yang dijuluki dengan pemimpin ulama, yaitu Imam Izzuddin bin Abdussalam, yang wafat pada tahun 660 Hijriah, disebutkan bahwasanya lebih baiknya bau mulut orang yang berpuasa yang ada di situ adalah ada pembuangan, maksud di dalamnya. Kira-kira maksudnya adalah la khulufu fawid shaim atyabu thawabuha, bahwasanya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dari segi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, mari kita dapat bayangkan bagaimana besarnya perhatian Allah kepada orang yang senantiasa berpuasa, khususnya kewajiban melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan membalas balasan pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berpuasa. Dalam hadis dikatakan, Rasul bersabda, kullu amal ibni Adam mudha'afun, setiap amal perbuatan Bani Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu mithlu ashri amthaliha, satu kebaikan, satu amal kebaikan itu dilipat gandakan sampai 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 lipat ganda. Itulah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa siyama, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Artinya balasan Allah lebih dari itu, balasan Allah lebih besar dari itu. Mengapa? Karena li'annahu yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena dia meninggalkan nafsu syahwatnya, meninggalkan makanannya, meninggalkan hausnya karena untukku.
kita bayangkan dalam sabda Nabi Muhammad yang tadi, au kama qala Rasul, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu perhatiannya Allah kepada orang yang perhatian kepada ibadah puasanya. Nah, di dalam kitab Maqasidus Shaum oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam dikatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengutamakan Allah berarti Allah akan mengutamakan dirinya. Orang yang berpuasa tentunya dia akan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan mengutamakan Allah Subhanahu wa taala? Karena dia puasa tidak diketahui orang. Sebab orang yang berpuasa akan jauh dari perbuatan riya, jauh dari perbuatan pamer kepada orang lain kalau dia sedang berpuasa. Karena puasa adalah ibadah yang tidak nampak, ibadah yang samar. Dengan ibadah yang samar dia mau berpuasa, maka dengan perhatian Allah, karena dia mengutamakan Allah dari mengutamakan syahwat dan makanan-makanannya yang akan dimakannya, maka Allah mengutamakan dia dengan membalas pahala puasa sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu hadis yang sangat panjang, yang cukup panjang, diceritakan bahwasanya nanti di hari kiamat ada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitabnya dengan terang-terangan. Kemudian Allah memerintahkan untuk membacanya secara pelan-pelan. Lalu malaikat sangat takjub dan sangat kagum dengan perhatian khusus Allah ini. Malaikat pun bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau memberi perhatian kepada, tidak ada sebelum ini orang yang durhaka mendapatkan perhatian seperti perhatian orang ini sebelumnya. Padahal Engkau sudah memberi ancaman orang yang tidak mentaati Engkau akan dimasukkan ke dalam neraka." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai malaikat, ketahuilah bahwasanya hambaku ini dia sudah membakar dirinya di dunia dengan lapar dan dahaga. Maka dengan membakar dirinya dengan lapar dan dahaga di dunia, aku ampuni dosa-dosanya di akhirat." Betapa besar keistimewaan orang yang berpuasa. Maka dari itu, mari di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita tingkatkan dan lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Terlebih di akhir-akhir 10 hari terakhir. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat dikatakan beliau mengikat erat kain sarungnya untuk beribadah lebih semangat lagi menjelang akhir-akhir bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah kita semangatkan, karena puasa ini adalah salah satu jalan untuk mengetuk pintu surga. Pintu surga akan terketuk dengan orang yang sering melakukan puasa, khususnya di bulan Ramadan yang menjadi kewajiban setiap orang Islam. Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan suatu hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adimu qur'a babil jannah." Senantiasalah, terus meneruslah kalian selalu mengetuk pintu surga. Sayyidina Aisyah bertanya, "Qultu ya Rasulullah, kaifa nudimu qur'a babil jannah?" Bagaimana caranya kita terus-menerus mengetuk pintu surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bil ju'i wal dhama'i," atau kama qala Rasul. Cara mengetuk pintu surga terus-menerus adalah dengan lapar dan haus. Dengan kita lapar sebulan puasa ini, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka berarti kita berusaha supaya kita dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke surganya. Dengan berpuasa, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surganya dengan senantiasa kita ketuk pintu itu supaya terbuka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk ahlil jannah. Kaum muslimin dimanapun berada, puasa Ramadan adalah memang puasa yang istimewa.
Dalam suatu cerita dikatakan bahwasanya bagaimana semangat para sahabat Rasulullah SAW dalam melaksanakan puasa ini. Sekali-sekali, kalau bisa pun sering kita mendengar cerita-cerita orang soleh sebelum kita, supaya kita tahu bagaimana kadar ibadah kita, apakah memang sudah sama seperti ibadah-ibadah orang yang dahulu yang ibadahnya luar biasa. Di dalam suatu cerita dikatakan bahwasanya ada seorang sahabat Nabi, beliau bekerja satu harian menjelang berbuka puasa, beliau pulang, kemudian beliau bertanya kepada istrinya, apa yang kita makan di bulan puasa ini, di berbuka hari ini? Istrinya menjawab, nanti saya carikan bukaan puasa, saya keluar dulu karena kita nggak ada buka puasa. Begitu istrinya keluar mencari buka puasa, sang suami yang tiada lain sahabat Nabi yang mulia ini sambil menunggu, setelah azan maghrib ketiduran sampai istrinya terbangun. Akhirnya istrinya pun terkejut, kok kamu tidur? Yang pada waktu itu puasa kewajibannya bukan seperti sekarang, diwajibkan dari fajar sampai maghrib. Nah, pada waktu itu orang yang berpuasa, kalau dia ketiduran pada waktu buka puasa, maka wajib tidak makan, tidak minum, dan tidak menggauli istrinya sampai besoknya. Itu pertama-tama kewajiban puasa. Akhirnya sahabat tersebut melanjutkan puasanya keesokan harinya sampai besoknya beliau pingsan. Maka hal ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Rasulullah SAW pun memberikan keringanan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyasumhu", maka kalian hendaklah berpuasa. Mari kita perhatikan bagaimana semangat seorang sahabat Nabi Muhammad SAW berpuasa sampai pingsan demi semangatnya beliau dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang sampai puasa wisol, padahal Nabi melarangnya. Jangan kalian puasa wisol, puasa yang bersambung dari hari pertama sampai hari kedua. Sahabat tetap puasa wisol. Demikianlah semangat para sahabat di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Maka pantaslah mereka mendapatkan keistimewaan. Di samping mereka semangat dalam beribadah, mereka juga bersahabat dengan makhluk yang paling mulia. Maka mereka para sahabat pun menjadi sahabat-sahabat Nabi yang paling mulia. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.